hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura kebahagiaan Idul Fitri, mungkin karena sakit, dan bahkan banyak di antara mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua nikmat ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat. Dan kita juga tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya pada hadirin sekalian, kita baru mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita terima pada pagi hari ini, baru akan sangat terasa nikmat sehat itu ketika kita mengalami sakit. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Mulai hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan kepasrahan pada Allah SWT, maka sifat ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap tersebut atau sifat tersebut merupakan keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah. Allah Zat yang Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya. Allah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah, tiada berdaya. Makhluk yang diciptakan dari tanah yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa sebenarnya kita ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini dan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 12, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dalam ayat lain Allah menegaskan, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Lebih jelas ditegaskan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar
mereka beribadah. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita. Afatakfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu kembali, dan Dia akan menghidupkan kamu kembali kepadanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat-ayat di atas hendaknya menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah SWT dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut sekaligus takwa kepada Allah SWT. Kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan pasti akan dikembalikan kepadanya. Kita berawal dari kondisi lemah dan akan menjadi semakin lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan nantinya akan kembali menjadi tiada. Takbir, tahmid, dan tahlil yang kita umandangkan dari lisan kita di hari yang fitrah ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus menjadi tanda perubahan dalam kesucian. Takbir di Idul Fitri harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta, Allah yang Maha Besar. Karena itu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci kebesaran Allah sekaligus tekad untuk menjaga kesucian ini. Setelah melalui pendidikan dan penggemlengan di bulan suci Ramadan, kita mampu menjadi pribadi yang paripurna, pribadi suci, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, maka kita merasa letih dan perut kosong, menahan lapar, sehingga setelah puasa jangan sampai ke depan tangan-tangan kita justru dikotori dengan perbuatan zalim kepada orang lain. Pada bulan Ramadan kita bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada bulan Ramadan kita lihai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga jangan sampai setelah Ramadan kita juga justru lihai bersilat lidah dan menipu, mendustai orang lain. Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan sama kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan kita berusaha untuk menguatkan kesucian kita, suci dari dosa kepada Allah dan juga suci dari dosa kesalahan kepada sesama manusia. Para hadirin sekalian, dan terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah aset besar. Mereka adalah aset besar yang harus kita jaga.
ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meraih ridho kedua orang tua kita. Betapapun kita telah meraih kebaikan Ramadan dan meraih ampunan Allah, namun itu semua tidak akan ada artinya jika kita tidak bisa meraih keridhaan orang tua kita. Karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Surga terletak pada telapak kaki kedua orang tua. Allah menjelaskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rasulullah menegaskan, "Rawiba an rajulin dzukira indahu falam yusalli alaihi, wa rawiba an rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla an yughfar lahu, wa rawiba an rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahul jannah." Merugi seseorang yang ketika namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Merugi seorang yang memasuki Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Dan merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, namun keduanya tidak menjadikan dia masuk surga. Bagi orang yang sudah ditinggalkan kedua orang tua, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk atau agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun unsaya doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di dalam kuburnya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikanlah khutbah singkat Idul Fitri ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan tentunya hari-hari setelah Ramadan, pasca Ramadan semuanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang suci, suci dari dosa kepada Allah dan suci dari dosa kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faidin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-shalati was-salam ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anil bala wal ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal baghi wasyuyukh al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladi hadha al-khashim wa min buldani al-muslimin 'amman innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu